Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi dimanapun berada teman-teman semuanya. Video kali ini adalah video tentang ini ya teman-temannya. Banyak sekali yang menanyakan tentang sedulur papat limo pancer ya teman-temannya. Cara membangkitkan kekuatan sedulur papat limo pancer itu ya teman-teman ya. Di sini banyak juga yang tanya bagaimana cara bertemunya gitu ya teman-teman ya. Bagaimana cara itu mengetahui kekuatan dari sedulur papat limo pancer itu ya teman-teman ya. Nah, di sini buat teman-teman semuanya ya, teman-teman Senin Legi yang perlu dipahami adalah tentang sedulur papat. Sedulur papat itu yang empatnya ini kan yang pertama itu kan ketuban ya teman-teman ya. Air ketuban, kemudian yang kedua ari-ari, yang ketiga itu darah, dan yang keempat itu tali pusar ya teman-teman ya. Jadi kita bahas dulu yang pertama ini adalah ketuban ya teman-teman ya, atau air ketuban. Jadi air ketuban itu adalah ya yang meliputi, yang melindungi si jabang bayi ya, atau yang menjaga badan si jabang bayi atas segala gerak kehendak Tuhan. Itu yang namanya ketuban ya teman-teman ya. Jadi yang melindungi badan atas gerak kehendak Tuhan, yaitu badan siapa? Badan si jabang bayinya itu tadi. Itu ya teman-teman ya. Jadi itulah yang melindungi. Jadi melindungi dari hal-hal yang gaib tentunya teman-teman ya. Yang melindungi dari hal-hal yang gaib. Baik serangan-serangan black magic ya, perserangan-serangan dari manusia maupun serangan-serangan dari makhluk gaib. Tentunya serangan-serangan yang bersifat gaib ya teman-teman ya. Inilah yang membentengi atau yang melindungi si jabang bayi, yaitu air ketuban. Itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah ari-ari ya teman-teman ya. Ari-ari itu melindungi segala tindak atas kuasa Tuhan. Melindungi atas segala tindak dan tindakan gitu ya teman-teman ya. Tindak, melindungi tindak berarti pergi ya teman-teman ya. Ketika si jabang bayinya ini pergi ya teman-teman ya, maka si ari-arinya itu akan tetap menjaganya. Walaupun jauh dengan ari-arinya itu tadi ya, walaupun ari-arinya kan biasanya udah dikubur, udah dihanyutkan ke sungai atau gimana itu teman-temannya, tapi secara goibnya itu akan tetap menjaga kemanapun itu si jabang bayinya pergi, maka akan selalu dijaga. Tindak berarti pergi, gitu ya teman-temannya. Kemudian tindakan berarti itu menjaga dari segala perbuatan. Perbuatannya itu kalau yang namanya ari-ari ya teman-temannya. Baik itu berbuat kurang baik atau bahkan yang berbuat baik maupun kurang baik itu akan tetap dijaga oleh si ari-arinya ini tadi. Dan si ari-ari ini juga yang akan menjaga fisik. Fisik tentunya tentang kesehatannya, yang mencari kehidupannya gitu, yang mencari kehidupannya tentunya tentang makanan dan lain sebagainya. Yang mencarikan itu yaitu tadi ari-arinya. Yang mencarikan tentang rizkinya, yaitu yang mendekatkan tentang rizkinya, itu dari ari-arinya itu tadi teman-teman. Itu. Nah, kemudian yang ketiga ya teman-teman ya, yang ketiga itu adalah darah. Darah itu berarti mewujudkan keinginan. Mewujudkan keinginan si jabang bayi atau si pancer. Ya, atas kehendak Tuhan. Itu darah, yaitu yang mewujudkan keinginan gitu ya teman-temannya, itu adalah darah. Inginnya marah, inginnya damai, inginnya berantem gitu ya teman-teman, inginnya ngamuk, maka yang mewujudkan itu adalah dari darah itu tadi teman-teman. Di situ ya teman-temannya, yang mewujudkan segala amarah, keinginan ini dan itu, ingin dan itu yang mewujudkan itu dari darah itu tadi teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman ya, yang keempat ini adalah tali pusar. Tali pusar inilah yang menuruti permintaan atau permohonan atau yang membawa doa gitu ya teman-teman ya.
inilah yang namanya tali pusar, inilah yang mendorong kita, yang menuntun doa kita untuk menuju Sang Kholik, menuju Tuhan gitu ya teman-temannya. Dari tali pusar ini teman-temannya. Jadi tali pusar ini adalah tali penghubung antara si jabang bayi dengan Tuhannya. Itu ya teman-temannya. Karena pada tali pusar inilah ya teman-teman yang menuruti permintaan berarti sebagai sang pengabul doa. Itu ya teman-temannya, itu permintaan atau keinginan yang ada di dalam hati. Keinginan-keinginan yang ada di dalam hati dan keinginan-keinginan yang di dalam pikiran, di dalam sukmanya itu teman-temannya. Seperti itu digambarkannya. Jadi itu tadi ya teman-temannya. Kemudian yang kelima adalah pancer atau si jabang bayinya itu ya teman-temannya. Jadi gerak dari sedulur papat itu mengikuti gerak dari si jabang bayinya. Nah di sini si jabang bayinya itu makanya dia harus menyatu. Harus menyatu maksudnya harus bisa memahami tentang keempat sedulur papatnya itu tadi. Yang pertama itu adalah ketuban, ari-ari, darah, dan tali pusar itu ya teman-temannya. Apa tugasnya itu ketuban? Apa itu tugasnya ari-ari? Apa itu tugasnya darah? Dan apa itu tugasnya tali pusar? Jadi teman-teman semuanya harus bisa dipahami tentang yang namanya sedulur papat lima pancer ini tadi ya teman-temannya. Nah untuk teman-teman yang masih menanyakan bagaimana cara membangkitkan kekuatan sedulur papat lima pancer, teman-teman kalau ingin ketemu dengan sedulur papatnya itu, kalau kekuatannya dari sedulur papatnya itu belum dibangkitkan, maka teman-teman itu akan sulit untuk ketemu dengan sedulurnya. Kalau teman-teman itu belum bisa memahami tentang pancer diri, belum bisa memahami dirinya sendiri, belum bisa memahami tentang keempat ini tadi, yaitu ketuban itu apa, ari-ari apa itu apa, darah itu apa, tali pusar itu apa. Maka di sini teman-teman harus bisa memahami tugas-tugasnya dari sedulur papat itu tadi. Nah setelah itu teman-teman ya, jika teman-teman ingin membangkitkan yang namanya itu sedulur papat lima pancer ya teman-teman ya, dari kekuatannya, maka teman-teman itu dianjurkan untuk mandi wuwung atau mandi keramas ya teman-teman ya. Mandi keramas itu di tempat air yang mengalir. Atau kalau orang Jawa bilangnya itu di pancuran, mandi di pancuran gitu ya teman-temannya. Air yang mengalir gitu ya teman-temannya. Kalau di Jawa itu biasanya itu di bukit-bukit, tempat pemandian di Jawa itu adalah pancuran atau air yang dialiri menggunakan bambu ya teman-temannya itu kalau di Jawa. Atau teman-teman juga bisa itu mandi di sungai atau nyelulup gitu ya teman-temannya. Atau menyelulup itu maksudnya bisa menyelam di air yang mengalir atau mengalir di sungai gitu ya teman-teman ya. Pokoknya mandi di sungai yang airnya mengalir. Jangan mandi di air yang tenang teman-teman. Walaupun kericik-kericik, walaupun itu ombaknya kecil gitu ya teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa menyelam di situ kan gitu. Nggak perlu terlalu dalam ya. Yang penting itu bisa mandi nyelulup. Nyelulup maksudnya ya mandi nyelam di sungai itu ya teman-teman ya. Setelah teman-teman itu mandi ya, wuwung atau mandi keramas, kemudian silakan teman-teman itu berwudu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman itu mencari tempat yang sunyi, senyap. Atau teman-teman bisa mencari tempat yang nyaman. Nyaman itu ya mungkin di halaman rumah atau di kebun atau di mana gitu ya teman-teman ya. Atau di daerah perkebunan atau di mana teman-teman itu bisa berinteraksi langsung dengan alam semesta. Itu ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman itu duduk bermeditasi ya. Itu ya teman-teman ya, duduk bermeditasi. Maksudnya kalau sudah mandi ya silakan wudhu dulu ya teman-teman ya. Berwudhu kemudian ya mencari tempat itu tadi, menuju tempat yang sudah ditentukan itu ya teman-teman ya. Mencari tempat untuk bermeditasi. Itu ya teman-teman ya. Dan usahakan teman-teman itu meditasinya itu langsung menyentuh tanah. Maksudnya duduk bersila tanpa menggunakan alas apapun gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung bersentuhan dengan bumi. Kemudian jangan di tempat yang beratap gitu ya teman-teman ya.
Kalau di bawah pohon itu silahkan. Yang penting itu jangan di tempat yang tertutup. Tertutup maksudnya kayak di dalam gedung, di dalam rumah, itu ya teman-temannya. Di dalam kamar atau dimanapun atau di dalam gubuk itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Kalau bisa langsung beratapkan langit, berlantaikan bumi. Itu untuk melakukan penyelarasan atau penyatuan diri terhadap bumi. Kan gitu agar lebih cepat itu dalam penyatuan untuk sedulur papatnya teman-teman. Setelah itu teman-teman itu silakan berniat ya teman-teman ya. Duduk bersila, santai, atur nafas itu. Kemudian niat. Ya berniat itu tadi membangkitkan kekuatan sedulur papat. Dengan ucapan-ucapan teman-teman sebisa mungkin mengucapkannya gitu-gitu. Tergantung dari keyakinannya teman-teman. Atau bisa juga dengan ya Allah gitu ya. Ya Allah yang maha pengasih. Melalui perantara meditasi ini, kasihinilah aku membangkitkan kekuatan sedulur papat limo pancer jabang bayiku. Itu teman-teman ya. Dibaca satu kali saja ya teman-teman ya. Nah di sini saya cantumkan ya teman-temannya itu niatnya teman-teman ya. Nah setelah teman-teman itu membaca niatnya itu teman-teman ya, itu silakan teman-teman itu membaca lagi doanya itu Bismillahirrohmanirrohim, itu dibaca satu kali aja Bismillahirrohmanirrohimnya. Kemudian baca bis teguh, bis teguh, bis teguh. Zat kuat, zat kuat, zat kuat. Lah asih, lah asih, lah asih. Kemudian silakan teman-teman itu duduk bersila, tangannya itu senyaman mungkin. Bisa diletakkan di dada atau sedakap gitu ya teman-teman ya. Atau bisa juga diletakkan di atas paha ini. Pokoknya lakukan cara meditasi gitu teman-teman ya. Senyaman mungkin teman-teman itu melakukan meditasi senyaman mungkin gitu. Kemudian pejamkan mata ya teman-teman, pejamkan mata, atur nafas. Nafasnya diatur ya setenang mungkin. Nah setelah tenang itu silakan teman-teman itu pejamkan mata. Pejamkan mata ya teman-teman. Kemudian pejamkan mata sambil tetap mengatur nafas ya. Tarik nafas melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Tentunya dengan hitungan ya teman-teman ya, tarik nafas. Tahan di perut. Itu dengan hitungan 10 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dihembuskan nafas. Tarik nafas lagi dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas lagi. Tahan dengan hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hembuskan nafas pelan-pelan melalui mulut. Kemudian dengan hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Kemudian tahan di perut. Dengan hitungan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditahan ya teman-temannya. Kemudian dilepaskan nafas. Nah setelah itu silakan teman-teman itu nafas bebas. Nafas bebas maksudnya ya diatur nafasnya gitu ya. Seperti biasa aja. Kemudian masih posisi mata terpejam. Ya teman-teman ya, masih posisi mata terpejam itu tetap teman-teman itu konsentrasi ya, tetap konsentrasi sambil membaca zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Tetap konsentrasi, tetap mata dipejam ya teman-teman ya. Itu dibaca itu sebanyak-banyaknya gitu ya. Pokoknya dibaca itu tadi. Zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Zatullah, wujudullah, sifatullah.
Zatullah sifatullah wujudullah kun fayakun. 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 Atau dibaca sebanyak 1000 kali teman-temannya. Dibaca 1000 kali. Zatullah sifatullah wujudullah kun fayakun. Zatullah sifatullah wujudullah kun fayakun. Zatullah sifatullah wujudullah kun fayakun. Silakan dibaca seperti itu ya teman-teman. Itu untuk membangkitkan kekuatan sedulur papat limo pancer. Nah, setelah teman-teman ini biasanya itu teman-teman silakan lakukan itu selama hitungan ganjil ya teman-teman ya, dengan hitungan 3 hari atau 5 hari, 7 hari atau selama 9 hari ya teman-teman ya. Lakukan cara meditasi ini ya teman-teman ya. Lakukan cara meditasi ini. Nah, setelah nanti kekuatan batinnya atau namanya bisa dikatakan kekuatan batinnya atau kekuatan sedulur papatnya sudah dibangkitkan di situ ya teman-teman ya. Maka di situ nanti teman-teman bisa merasakan dari ketenangan jiwa gitu ya teman-teman ya. Kebatinannya dan semuanya itu nanti teman-teman itu bisa merasakan. Nah, di dalam pemejaman mata ini tadi ya teman-teman, ketika teman-teman itu bermeditasi membaca Zatullah sifatullah wujudullah kun fayakun. Zatullah sifatullah wujudullah kun fayakun. Zatullah sifatullah wujudullah kun fayakun. Itu ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman itu melakukan meditasi ini, itu kalau teman-teman malam hari ya, meditasinya malam hari, itu silahkan itu menggunakan lampu teplok aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu di tempat terbuka atau di halaman rumah atau di mana ya itu ya teman-teman ya, itu silahkan menggunakan lilin atau apa untuk penerang aja, penerang jangan terlalu terang gitu ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Atau kalau teman-teman lebih berani lagi silakan tidak menggunakan penerangan sama sekali. Kalau bisa gelap gulita itu ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman nanti ketika melakukan meditasi itu tadi ya, zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun, nanti teman-teman itu mendengarkan panggilan. Ada yang memanggil teman-teman itu secara terdengar dari suara yang sangat jauh, bahkan memanggil dari suara yang dekat. Nama teman-teman nanti itu ada yang memanggil. Nah, teman-teman itu jangan takut ya. Itu yang memanggil itu biasanya dari sedulur kita tadi teman-teman ya. Dari sedulur kita. Itu bisa dari kakang kawahnya itu ya. Kalau biasanya memanggil pertama itu ya dari kakang kawahnya itu teman-teman ya. Kalau seumpamanya teman-teman ini namanya Ahmadi gitu ya teman-teman ya. Biasa dipanggil Ahmad. Nah, ketika teman-teman ini bermeditasi itu tadi, nanti teman-teman itu merasa ada yang manggil. Itu sangat jelas di telinga itu teman-teman. Bisa dari telinga kanan, bisa dari sebelah kiri. Itu Ahmad. Ahmad. Biasanya Ahmadi. Ahmadi. Biasanya nanti teman-teman itu mendengarkan bahwa ada yang memanggil nama teman-temannya. Dan itu tetap usahakan teman-teman itu jangan membuka mata. Tetap aja konsentrasi itu ya teman-teman ya. Karena biasanya di sini ini teman-teman, nama-nama kita dipanggil ini nanti bisa disurupai atau bisa ditiru oleh bangsa-bangsa jin ya teman-teman ya. Bangsa-bangsa jin. Itu banyak yang menirukan itu ya teman-teman ya. Banyak yang menirukan dari suara-suara itu tadi. Tapi nanti dengan sendirinya teman-teman itu bisa paham karena apa? Biasanya itu kalau mana sedulur yang asli itu ada ciri-cirinya teman-teman ya. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya itu suaranya itu lembut, teman-teman ya. Suaranya terdengar suara goib, gitu ya teman-teman ya. Suaranya itu kayak di dalam. Suaranya itu kayak manggil tapi kayak di dalam gitu ya teman-teman ya. Tetapi kalau suara jin itu tadi, nanti teman-teman itu mendengar suara nyata. Suara nyata maksudnya ya seolah-olah itu ada orang nyata di depan itu memanggil nama kita. Atau di belakang itu benar-benar suaranya itu jelas, cempreng gitu kan. Ahmad, nah itu suara yang jelas nyata. Nah, tapi kalau yang namanya sedulur papat ini suaranya itu halus teman-teman. Suaranya itu halus manggilnya gitu ya. Jadi seolah-olah itu panggilannya itu kayak panggilan berbisik gitu ya.
seolah-olah itu manggilnya itu manggil berbisik gitu teman-temannya. Panggilannya itu manggil nama kita itu berbisik manggilnya. Bukan panggilan secara nyata. Ahmad. Nah, biasanya kan nyata kayak di depan mata yang membuat kita kaget gitu ya teman-temannya. Seperti itu teman-temannya. Dan kemudian yang kedua teman-temannya, ini cobaan yang kedua biasanya itu ya tadi teman-temannya. Nah kalau yang kedua ini biasanya itu kita mendengarkan ada suara benda jatuh mak kedebuk itu teman-teman ya. Entah itu di samping kita atau di mana gitu ya teman-temannya. Itu biasanya itu ada benda jatuh kedebuk. Nah biasanya ada suara gemblodak, itu bisa juga nanti yang ada di dalam kamar atau di mana, di dalam rumah atau di mana. Pokoknya yang lebih jelas kalau teman-teman itu meditasinya itu di ini ya, di luar rumah ya, di tempat yang terbuka, nanti di situ ada suara benda jatuh gedebuk, itu suara berkali-kali suara benda jatuh, berarti itu menandakan bahwa kekuatan dari sedulur papat teman-teman itu mulai bangkit. Kemudian yang terakhir ya teman-teman ya, yang terakhir ini godaannya ya teman-teman ya. Ini biasanya teman-teman itu godaan terakhir ini ada dua teman-teman ya. Godaan terakhir ini ada dua. Ini yang terakhir ya. Yang pertama itu nanti ya ketika teman-teman itu sedang membaca zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun di tempat yang terang benderang. Ketika teman-teman itu bermeditasi, nanti wajahnya teman-teman ini seperti ada yang menyinari. Kalau center itu seperti ada yang nyenterin wajahnya teman-teman ini tadi gitu ya. Kok rasanya ketika merem ini ya, ketika mata tertutup, itu seperti ada cahaya yang menembus ke wajah gitu ya teman-temannya. Kayak disenterin, kayak diterangin gitu ya teman-temannya. Tapi ingat teman-temannya, kalau diterangin ini, teman-teman itu jangan membuka mata gitu ya, sebelum teman-teman itu menyelesaikan bacaannya sebanyak 1000 kali itu tadi. Itu ya teman-temannya. Nah, ketika nanti kalau cahayanya udah mulai hilang ya dari mata, itu udah redup, sudah nggak ada penerangan lagi, kita sudah nggak terasa kayak disenterin lagi. Nah, itu nanti penyusulnya itu ada binatang yang mendekat kepada teman-teman. Itu ya teman-temannya, binatang yang mendekat kepada teman-teman itu ketika meditasi itu ya teman-temannya, itu biasanya berbentuk lipan, berbentuk kelabang ya teman-temannya, berbentuk kelabang sama bentuk kalajengking. Biasanya itu teman-temannya. Dan itu nanti tidak akan disadari oleh teman-teman semuanya. Tidak akan disadari oleh teman-teman semuanya ketika teman-teman belum membuka mata. Itu ya teman-temannya. Nah setelah nanti teman-teman itu selesai membuka mata, dan ketika teman-teman itu melihat ada kelabang di depan mata, atau kalau jengking di dekat teman-teman ini, atau di dekat ketika teman-teman ini membuka mata kok tiba-tiba di depan itu ada kelabang atau ada kalajengking, atau tiba-tiba kok ada kalajengking yang lewat atau kelabang yang lewat, itu diusahakan teman-teman itu segera pergi aja gitu ya. Tinggal pergi aja, nggak usah diopenin, nggak usah diapa ya teman-temannya. Itu teman-temannya. Jadi terakhir itu adanya kelabang. Itu menandakan kalau sedulur papatnya itu sudah bangkit. Itu teman-temannya. Bangkitnya dari mana? Dari menghilangnya cahaya di wajah itu tadi teman-temannya. Nah, yang muncul kelabang ini itu biasanya yaitu tadi ada bangsa-bangsa makhluk halus yang pingin ngikut gitu teman-temannya. Yang pingin mengikuti nih, tapi udah ketinggalan sama sedulur papatnya itu tadi. Karena sudah redup itu ya teman-temannya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang ini tadi ya, tentang membangkitkan kekuatan sedulur papat itu ya teman-temannya. Jadi dibangkitkan dulu yang namanya kekuatannya. Itu ya teman-temannya. Kalau kekuatannya sudah bangkit, otomatis teman-teman sudah bisa ketemu dengan sedulur papatnya. Kalau tingkatannya itu lebih tinggi, nah itu nanti bisa dilihat. Maksudnya mata ini bisa ketemuan gitu loh, bisa ketemu langsung gitu ya. Karena apa, yang namanya goib itu ya hanya bisa ditemuin dengan cara goib juga ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham buat teman-teman semuanya, yang namanya goib itu katanya gimana cara bisanya ketemu dengan bangsa goib secara langsung. Itu ya teman-teman ya. Goib itu hanya bisa ditemuin secara goib ya teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait tentang
membangkitkan kekuatan sedulur papat ya teman-teman ya, untuk teman-teman Senin Legi. Dan apabila masih banyak sekali yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman ya, silakan di kolom komentar atau gimana, atau bisa melalui WA saya ya di video yang sebelumnya. Itu ya teman-temannya. Terima kasih buat semua teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan ya, yang ada di Hong Kong, dan teman-teman juga yang ada di Singapura tentunya ya, di Thailand, di Singapura. Kemudian yang ada juga di Abu Dhabi, di Amerika Serikat ya teman-temannya semuanya. Teman-teman terima kasih semuanya untuk teman-teman Senin Legi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.